Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa Putri Sasabila, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya bermaksud untuk menjelaskan materi terkait mengenal lebih dekat tentang stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh bagi anak balita. Nah, akibatnya sendiri karena gizi yang kurang dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangan gizi ini bisa dalam kandungan sampai awal kehidupan anak berusia 2 tahun. Faktor-faktornya ada banyak. Yang pertama, pengasuhan dari orang tua yang kurang baik, seperti tidak memberi asupan gizi. Lalu layanan kesehatan ini terbatas, seperti untuk periksa atau apabila ada sakit, terus Udah, ke udah ya puskesmas Pak yang ya. jauh, seperti itu. Lalu kurangnya akses makanan bergizi karena mungkin masalah ekonomi atau masalah tentang ada yang jual tentang sayur atau apa di desa. Tapi kalau di desa insya Allah sudah banyak, nggih. Lalu yang keempat juga akses air bersih ini yang kurang, itu bisa menjadi penyebab stunting. Nah, dampaknya pertama ini ada gagal seperti yang kita ketahui otak dari perkembangan otak anak stunting dengan yang sehat itu sudah berbeda dari gambarnya. Nah, kalau gagal tumbuh ini berat badannya biasanya lahirnya lebih rendah. Nah, ini bisa kecil, kurus, pendek. Lalu perkembangan kognitif atau pengetahuannya untuk berpikir itu juga lambat. Lalu gangguan metabolik seperti mudah sakit, diabetes, obesitas, bahkan stroke dan jantung. Nah, dampak pertumbuhan penduduk seperti yang kita ketahui di balita 15 tahun mendatang ini menjadi generasi penduduk usia yang produktif, sehingga menurunkan produktivitas daya manusia. Nah, akibatnya bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kena stunting. Lalu ini apabila dilihat ada perbedaan yang mencolok dari anak yang sehat dengan anak yang sakit. Kalau yang paling kiri ini yang sehat, jadi tingginya, beratnya ini normal. Lalu yang sebelah kanan lebih kurus karena kurang sehat. Dan yang sebelah kanannya lagi lebih pendek dan yang paling akhir itu lebih pendek dan juga sangat kurus, lebih parah lagi. Bukan stunting yang menjadi masalah utama, tapi yang lebih penting adalah proses terjadinya stunting itu bersama dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan semua organ. Jadi kalau stunting, otomatis otak, jantung, ginjal itu akan ikut menurun fungsinya. Nah, maka dari itu, karena untuk mencegah hal tersebut, periode di dalam kandungan ini dan selama 2 tahun menjadi gold age atau usia emas untuk anak karena pertumbuhannya ini sangat pesat. Khususnya untuk di Enoval sendiri yang masih 6,5 bulan gitu. Jadi periode terjadinya gangguan tumbuh ini sejak dalam kandungan sampai 2 tahun bisa terjadi. Periode dari saat konsepsi sampai anak 2 tahun atau 1000 hari pertama telah teridentifikasi merupakan masa yang paling kritis. Nah, seperti tadi, seperti golden age atau yang paling penting untuk memberikan asupan nutrisi, gizi, memberikan intervensi, atau cara-cara untuk menjaga kesehatan. Lah, mengapa 1000 hari HPK penting? 1000 HPK penting itu karena kehamilan dan pertumbuhan janin sampai pertumbuhan bayi itu sangat penting untuk mengetahui nanti status gizi, status kesehatan anak, apakah tumbuh normal atau tidak. Seperti pertumbuhan otak, ini butuh gizi mikro dan protein karena untuk membantu tinggi badannya, butuh kalori untuk berat badan potensial untuk ibu hamilnya dan untuk anak juga untuk mencapai tinggi dan berat badan optimal, maka seluruh zat gizi secara seimbang ini harus diperoleh dan menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan dan lebih baik sampai 2 tahun juga tidak apa-apa. Diteruskan dengan ASI dan MPASI. Nah, saya berbicara seperti ini tidak semata-mata hanya berbicara saja, tapi ada penelitiannya. Karena data itu menunjukkan bahwa perubahan Z-score atau pertumbuhan pada usia dini sampai usia pra-pubertas atau pendek pada usia dini dan itu tidak bisa mengejar
pertumbuhan pada usia balita sebanyak 77% akan tetap pendek. Artinya kalau dari awal sudah kurang sehat, pendek atau apa itu 77% ini akan tetap pendek saat usia dewasa. Sebaliknya kalau anak yang pendek pada usia dini dan berhasil mengejar pertumbuhannya pada usia balita, akhirnya pada dewasa nanti 84% akan tumbuh normal. Artinya kalau awalnya sudah kurang sehat tapi diberi asupan nutrisi yang baik, terus PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, dibarengi dengan seluruh kegiatan yang positif, tidak merokok, seperti itu. Nah, ini bisa normal kembali anaknya. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan intervensi untuk mencegah stunting ini tetap dibutuhkan pada usia balita. Ini untuk kerangka penanganan stunting sendiri, yang pertama intervensi atau pelaksanaan gizi. Pelaksanaan gizi ini berkontribusi 30% untuk mencegah stunting. Kalau intervensi gizi sensitif ini berkontribusi sampai 70%. Nah, yang 30% ini apa? Ini dilakukan oleh sektor kesehatan seperti intervensi jangka pendek. Sasaran intervensinya ibu hamil, ibu menyusui, seperti pemeriksaan kesehatan rutin atau pemberian vitamin seperti itu. Nah, kalau yang 70% bisa mengatasi stunting, ini pembangunan air bersih, sanitasi, lalu pemberian nutrisi yang baik, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Ibu, apakah ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, Mbak. Oh, enggak ada. Apakah sudah bisa dipahami, ya? Sudah. Oh, nggih, baik kalau sudah dapat dipahami dan dapat dimengerti. Semoga materinya dapat bermanfaat. Eh, saya izin undur diri. Semoga sehat selalu juga. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.